Su-35 Indonesia sudah dipastikan tak jadi dibeli. Walau ada sedikit rasa sesal Su-35 tak jadi dibeli, namun Indonesia mendapat gantinya. Ya, sebagai ganti Su-35, Indonesia membeli Rafale dari Prancis. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, 42 unit paket komplit langsung dari Prancis. Di hadapan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Florence Parly, dan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, Ketua dan CEO Dassault Aviation, Eric Trapir, dan Wakil Marsekal Udara Yusuf Jauhari, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, menandatangani kontrak akuisisi 42 pesawat Rafale generasi terbaru oleh Indonesia, pada upacara yang diadakan di Jakarta. Akuisisi Rafale untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mencakup solusi turnkey lengkap, dengan paket komprehensif yang mencakup pelatihan awak pesawat, dukungan logistik untuk beberapa pangkalan udara Indonesia, dan pusat pelatihan dengan 2 simulator misi penuh, lapor Dassault Aviation. Apalagi Indonesia membayar 6 unit Rafale sebesar $600 juta AS menggunakan uang yang sejatinya untuk membeli Su-35. Dassault Aviation telah menandatangani pesanan dengan Indonesia untuk penjualan 6 unit Rafale. Kontrak 6 Rafale kemungkinan dibiayai oleh Kementerian Pertahanan Indonesia dengan anggaran yang direncanakan untuk pembelian Sukhoi 35, hampir $600 juta. Sebuah kesepakatan dengan Rusia yang sangat dilarang oleh Amerika untuk tidak menandatangani kontrak dengan orang Indonesia, yang dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang CAATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, yang menghukum negara-negara yang membeli persenjataan dari Rusia. Oleh karena itu, uang tunai ini memungkinkan Prabowo Subianto memperoleh 6 Rafale pertamanya. Sebelum membeli Rafale dan membatalkan Su-35, Rusia sudah melakukan berbagai langkah agar flanker E tetap dijual ke Indonesia. Namun ancaman sanksi dari Amerika Serikat alias AS menggagalkan semuanya. Kepala Layanan Federal Rusia untuk Kerjasama Teknis Militer, FSMTC, Dmitry Sugayev, menjelaskan jika pihaknya sudah melakukan beberapa langkah agar Su-35 aman dibeli oleh negara lain tanpa kena sanksi AS. Meskipun ada upaya terang-terangan dan kasar oleh Amerika Serikat untuk melanggar hak kedaulatan negara-negara merdeka untuk memastikan keamanan mereka sendiri, sistem kerjasama militer teknis kami beroperasi dengan efisiensi tinggi. Sebelumnya, kami berhasil menyusun langkah-langkah untuk melawan tekanan sanksi dari AS dan sekutunya. Langkah-langkah ini memungkinkan untuk secara efektif melindungi produsen senjata Rusia dan pembeli asing kami. Kami menggunakan pendekatan individual untuk masing-masing mitra kami, menciptakan syarat dan ketentuan yang nyaman dalam kontrak, dan menyediakan skema penyelesaian yang fleksibel untuk transaksi, termasuk penggunaan mata uang nasional, sehingga sepenuhnya menghindari penyelesaian transaksi dalam bentuk dolar AS. Nasib Su-35 Indonesia nampaknya juga dialami oleh Malaysia. Parahnya AS melarang F-18 Malaysia digunakan dalam perang. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menjelaskan hal itu. Karena setiap jet tempur buatan AS, ada source code yang hanya Washington saja yang tahu walau barang sudah dibeli oleh negara lain. Source code ini kegunaannya beragam mulai dari setting upgrade pesawat tempur hingga memberikan clearance penembakan rudal ke sasaran. Jika AS tak memberikan source code, sampai kiamat F-18 Malaysia tak bisa digunakan untuk menembak sasaran yang tak diperbolehkan oleh AS untuk ditembak. Anda harus merujuk ke Amerika Serikat untuk menempatkan program untuk setiap serangan di negara-negara asing misalnya. Jadi pesawat kami mahal, kami memiliki mereka, kita cuma bisa menerbangkannya di pertunjukan udara, bukan untuk berperang. AS sendiri memang sedari dulu melakukan berbagai cara standar ganda seperti perkara dilarangnya Indonesia memiliki Su-35.